yang menurutku masalah yang paling besar itu ada di... Balik lagi ke channel Lektum. Di video kali ini aku nggak kayak biasanya bakal bahas tentang tutorial gambar atau digital ilustrasi, tapi kali ini sih aku mau bahas tentang alat yang aku pakai buat gambar. Gitu, aku mau sharing-sharing aja pengalaman gimana perpindahan dari PC ke Mac. Apa aja yang aku rasain dan masalah apa sih yang aku dapat waktu pindah ke Mac gitu. Ya video ini aku buat, siapa tahu dari kalian ada yang mau pindah juga ya. Karena sebagai ilustrator, alat gambar juga itu salah satu hal yang penting juga. Nah, aku mau cerita dulu latar belakang kenapa aku pindah dari PC ke Mac. Gitu, sebenarnya udah beberapa bulan sebelum ganti Mac itu aku mikir buat ganti PC. Soalnya PC ku itu udah jadul banget. PC yang aku pakai udah dari tahun 2015. Kebayang nggak? Sekarang 2022 berarti udah sekitar 7 tahun kan? Nah, tapi spek dari PC ku itu lebih jadul lagi daripada 2015 karena aku pakainya i3 generasi 3 dan i3 generasi 3 itu keluaran tahun 2012. Jadi ya sampai sekarang itu kurang lebih ya itu spek 10 tahun yang lalu. Aku waktu itu beli yang spek jadul soalnya emang karena baru masuk ke dunia kerja, jadi belum ada banyak tabungan buat beli spek yang mahal gitu. Jadi aku beli yang kira-kira cukup lah dengan tabungan aku gitu. Ya meskipun si PC ini udah 7 tahun gitu dan speknya 10 tahun, tapi itu masih bisa dipakai kerja gitu. Karena aku pakai RAM-nya yang gede, 16 GB. Jadi emang masih bisa banget kayak misalkan buka Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, terus Chrome sampai 40 tab itu masih kuat gitu dan nggak nge-lag. Cuma ya itu bermasalahnya kalau misalnya pas nyalain PC atau mungkin disebutnya booting ya, itu bisa makan waktu sekitar 15 menit gitu. Nah setelah dari booting udah masukin ke Windows biasanya udah nggak nge-lag. Terus yang permasalahan lainnya itu adalah waktu ngerender video. Buat ngerender video yang 10-15 menit aja itu butuh sampai sekitar 6 jam. Itu kan bener-bener ngebuang waktu gitu. Dan juga kalau misalnya waktu ngerender itu aku udah bener-bener gak bisa ngapa-ngapain lagi, buka Adobe Photoshop itu pasti nge-lag. Nah gara-gara masalah itu akhirnya aku pikir udahlah mungkin ini waktunya untuk ganti PC. Awalnya aku nggak kepikiran sama sekali buat ganti Mac ya. Aku pikirnya untuk ganti PC lagi karena dari dulu emang pengguna Windows dan aku ngerasa kayak mungkin bakal kagok gitu waktu pindah ke Mac. Harus adaptasi lagi gitu kan dengan sistem dan lain-lainnya. Terus aku mau custom PC lagi kan, dan aku ngecek-ngecek lah harga PC. Awal targetku cuma 10 juta sebenarnya. Tapi pas ternyata lihat harganya, loh kok mahal banget. Kira-kira kalau misalnya di jumlah jambleh itu harga PC yang menurutku oke itu sekitar 15 juta. Karena VGA-nya emang mahal banget. Ini gara-gara Bitcoin sih sebenarnya. Setelah ngelihat harga-harganya aku ya ngobrol-ngobrol aja sama teman dan temanku coba nyaranin kenapa nggak coba Mac Mini aja, karena harganya juga kurang lebih sekitar segitu. Dan pas aku lihat, loh iya ternyata memang harganya mirip-mirip. Jadi akhirnya aku mutusin untuk pindah ke Mac Mini M1. Nah itu alasan kenapa aku pindah dari Windows ke Mac, gara-gara VGA. Dan VGA sekarang harganya jatuh, kurang ajar. Dan waktu pindah pastinya ada beberapa perbedaan yang dirasain ya. Dan kali ini aku mau sharingin apa aja perbedaannya. Pertama itu dari hardware-nya sendiri. Ya pastinya dari hardware-nya sendiri dulu yang aku bahas. Di sini adalah tentang port-nya. Kalau di PC kan port USB-nya sebenarnya ada banyak ya dan macam-macam juga jenisnya. Kayak misalkan port buat input mic ada dan juga buat speaker juga ada. Nah kalau misalnya di Mac Mini itu colokannya agak terbatas. Portnya itu terbatas, nggak sebanyak di PC. Cuma ada satu port HDMI, 2 USB port, sama 2 port Thunderbolt 4, dan juga port speaker. Tapi nggak ada port buat mic, sementara aku biasanya pakai mic itu buat voice over video. Dan kalau misalnya di PC itu kan udah ada. Ya selain dari mic yang nggak ada, itu menurutku yang penting adalah port HDMI-nya sih, karena cuma satu kan, sementara kalau misalnya desainer atau nggak ilustrator biasanya mungkin butuh lebih dari 2 monitor, jadi itu ya agak bermasalah sih menurutku.
Sebenarnya Apple nyediain dock juga buat nambahin port sama hard disk gitu, tapi harganya lumayan mahal, sekitar 2,6 atau 3 juta lah, pokoknya sekitar segituan ya. Lumayan mahal kan buat aku yang budgetnya nggak terlalu mahal gitu. Tapi untungnya masalah ini bisa diselesaikan pakai USB-C docking station. Ya, ini tuh sebenarnya kayak converter gitu buat Thunderbolt ke HDMI, dan juga di situ ada USB port juga. Aku beli aksesoris ini di salah satu toko di Tokopedia, yaitu EATCHIS Official Store. Di sini banyak banget jualan aksesoris PC atau enggak game. Mulai dari kabel gitu sampai stick PS juga ada. Dari versi yang murah sampai yang premium. Dan pelayanannya juga cepet banget. Apalagi buat yang di Bandung, kalau misalnya order dengan GoSend itu bisa dikirim kurang dari 1 jam. Cepet banget kan? Rating tokonya juga udah tinggi, jadi pasti nggak akan tipu-tipu. Jadi semua aksesoris ini aku dapetin di EATCHIS Official Store. Sekarang aku udah pakai 2 monitor dan juga udah port mic-nya, dan tentunya aku dapat ini dengan harga yang lebih terjangkau. Yaitu perbedaan dari portnya, kalau dari hardware, dan juga selain itu adalah dari ukurannya. Ukuran dari Mac Mini itu compact banget, kurang lebih juga sekitar 20 sentian doang, itu kecil, jadi kalau misalnya kita mau bawa kemana-mana itu kayaknya gampang banget. Sedangkan kalau PC kan itu gede banget ya, dan kita kayaknya agak kurang enak untuk bawa-bawa ke tempat lain gitu. Itu perbedaan dari hardware-nya. Sekarang kita akan bahas dari software-nya. Pakai produk Apple itu sebenarnya enak banget, karena begitu kita beli hardware-nya itu udah termasuk sama OS-nya juga. Kalau misalnya PC kan sebenarnya kita harus beli Windows-nya lagi ya. Dan kalau misalnya ini tuh nggak perlu install apa-apa lagi, semua udah tersedia dan kita tinggal nyalain aja, ya langsung pakai gitu. Paling di awal-awalnya kita cuma dikasih pertanyaan-pertanyaan gitu buat settingan yang kita pengen. Tapi ya itu interviewnya lumayan banyak sih pertanyaan-pertanyaannya. Ya begitu semua pertanyaannya udah dijawab, kita tinggal pakai aja. Dan kita tinggal install program-program yang kita butuhin. Keamanannya tuh lebih terjaga. Nah kalau misalnya pakai Mac, yang aku rasain sih keamanannya lebih terjaga ya. Karena kalau misalnya di Windows itu dulu biasanya waktu mau install program, kadang tuh suka ada iklan yang buat ngeinstall program lain gitu, yang waktu kita baca agreement kita nggak ngeh gitu, tahu-tahu suka keinstall aja. Dan itu menurutku bahaya banget, karena aku pernah nggak sengaja keinstall program lain dan ternyata program iklannya itu adalah malware. Nah tapi kalau misalnya di Mac ini, setiap kita mau install program sesuatu, itu pasti kita harus masukin password. Jadi kalau misalnya tiba-tiba misalkan kayak ada iklan gitu, kita udah kecegah dari masukin passwordnya. Dan kalau misalnya ada program lain yang ngebutuhin kita kayak buat share screen gitu, kayak Zoom, itu perlu setting lagi di accessibility-nya. Dan perlu masukin password lagi. Sebenarnya mungkin buat kalian yang nggak mau repot, ini agak ganggu ya. Tapi di sisi lain ini keamanannya jadi terjaga banget. Ya perbedaan selanjutnya itu dari shortcut dan scroll-nya ya. Ya sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan gitu. Tapi buat yang ibaratnya mencet shortcut itu pakai refleks atau muscle memory, ya itu perlu adaptasi lagi gitu. Jadi buat awal-awal itu aku ngerasa agak kagok. Dan menurutku yang agak aneh itu scrollnya. Itu kebalik sama Windows. Kalau misalnya di Windows kan kita scroll ke atas, dia ikutan ke atas. Dan kalau misalnya kita scroll bawah, itu ikutan bawah. Tapi kalau misalnya di sini malah sebaliknya. Kita scroll atas, dia malah ke bawah gitu. Tapi ya kalau scroll itu sebenarnya bisa disetting biar kayak Windows juga. Jadi itu nggak terlalu masalah besar sih. Perbedaan lainnya yang aku rasain itu di UI-nya. Pertama kali aku ngerasain pakai Mac itu berasa kayak pakai tablet gitu, karena icon-iconnya terus tampilannya itu ya kayak tablet, kayak pakai smartphone aja. Nah yang beda lagi di UI-nya itu adalah tombol close-nya. Kalau misalnya di Windows kan tombol close itu biasanya ada di kanan, tapi ini tuh ada di kiri. Udah berasa kayak baca komik Jepang, tapi ya kadang tombol close-nya ini menurutku agak mengganggu, karena deket banget sama menu Apple. Jadi kalau misalnya kita mau mencet menu Apple-nya, itu suka kepencet close gitu. Ya kalau misalnya di kanan kan kita nggak ada tombol-tombol lainnya gitu, jadi lebih enak. Menurutku itu sih. Nah ini menurutku fitur yang enak untuk digunakan di Mac OS itu adalah preview gambar. Jadi kalau misalnya di Windows itu kan kita perlu klik 2 kali untuk melihat gambar, dan itu biasanya masuk ke
JPEG yang lihat langsung. Nah, kalau misalnya di OS ini kita tinggal pencet spasi aja dan itu udah langsung kelihatan si gambarnya. Ya, jadi itu adalah perbedaan-perbedaan yang aku rasain mulai dari hardware dan juga softwarenya. Nah, sekarang aku bakal bahas permasalahan apa yang aku rasain waktu pindah dari Windows ke Mac. Yang menurutku masalah yang paling besar itu ada di harddisk eksternalnya. Sejak aku pakai PC itu aku udah punya harddisk ya, karena emang buat nge-backup data dan juga buat nyimpen data. Nah, si harddisk ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat di Mac itu sebenarnya bisa. Jadi kita bisa baca, kita bisa ngopi dari harddisk ke Mac-nya. Tapi nggak bisa sebaliknya. Jadi aku nggak bisa mindahin data dari Mac mini ke harddisk yang udah pernah aku pakai di Windows. Ya sebenarnya itu bisa di-copy dari Mac ke harddisk, tapi itu harus diformat ulang, dan permasalahannya adalah harddiskku itu udah hampir penuh, itu sekitar 1 tera, sementara storage internal dari Mac mini itu cuma 256 GB. Jadi aku nggak bisa ngopi semua data ke Mac terus diformat gitu. Jadi ya mau nggak mau, aku harus beli harddisk tambahan lagi. Jadi menurutku itu yang agak mengganggu, aku harus beli harddisk lagi supaya bisa ngopi-ngopi data gitu. Permasalahan yang kedua yang aku alamin di Mac mini M1 ini menurutku ada di Photoshop dan Illustratornya. Ya mungkin karena ini chipsetnya baru, M1 gitu kan. Jadi si program-program yang lama itu kayak kurang kompatibel. Awalnya aku itu install Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop itu yang tahun 2020. Nah, kalau misalnya kedua programnya ini dibuka gitu, biasa kan desainer atau Illustrator kan suka pakai 2 program bersamaan ya. Terus waktu aku ngerjain di AI, waktu Photoshopnya kebuka, itu si kursornya jadi flickering, jadi kayak kedip-kedip gitu, dan itu menurutku agak mengganggu sih. Nah, kalau misalnya si Adobe Photoshopnya ditutup, cuma si Adobe Illustratornya doang yang kebuka, itu sebenarnya aman. Ya tapi kan nggak mungkin juga, masa kita harus buka tutup program gitu, cuma bisa pakai 1 program. Jadi akhirnya ya udah aku uninstall Adobe Photoshop 2020-nya dan aku pakai 2019. Dan waktu aku pakai Adobe Photoshop 2019 sih aman-aman aja, lancar gitu. Ya itu permasalahan yang kedua, tapi udah bisa keatasin. Dan ini permasalahan ketiga, itu dari layar Cintiq. Aku pakai Wacom Cintiq 13 HD. Nah biasanya kalau di Windows itu aku pakai resolusi 1920 x 1080. Tapi waktu aku pakai Cintiq di Mac dengan resolusi segitu, itu tulisannya jadi kecil banget. Ya akhirnya aku terpaksa pakai resolusi yang lebih kecil. Itu sekitar 1600 x 900. Ya sebenarnya ini nggak terlalu bermasalah gede, cuma ya resolusinya jadi lebih kecil aja. Sebenarnya aku udah coba di resolusi 1080 itu ngubah-ngubah fontnya supaya lebih besar. Tapi di program-program kayak Adobe Photoshop, di Adobe Illustrator, itu ukurannya jadi berantakan gitu, layoutnya jadi berantakan kalau misalnya si fontnya ukurannya dirubah. Jadi akhirnya ya udahlah, aku mutusin buat pakai yang 1600 x 900 aja. Nah menurutku ini permasalahan terakhir di Mac yang agak mengganggu. Tadi aku udah bilang kalau misalnya aku itu pakai 2 layar ya. Nah tiap kali si Mac-nya ini nge-sleep dan waktu dinyalain lagi, si layout dari kedua layarnya ini suka beda gitu. Apalagi kalau misalnya biasanya kan monitor suka ada otomatis mati gitu ya, kalau misalnya si komputernya juga mati atau nge-sleep. Jadi otomatis si Mac-nya ini cuma ngebaca di layar yang nyala aja. Nah ini aku kasih lihat contohnya ya. Ini dari keadaan sleep dan juga begitu dinyalain, hasilnya jadi kayak gini. Kalau di Windows itu kan begitu kita setting 2 layar gitu, dia meskipun 1 layarnya dimatiin bakal tetap ngebaca 2 layar dan layout programnya itu biasanya nggak akan berubah. Ya jadi menurutku ini agak ganggu karena begitu tiap kali dinyalain aku harus ngesetting lagi si programnya, harus dibetulin lagi supaya layoutnya enak gitu. Dan itu adalah permasalahan yang terakhir. Di balik permasalahan-permasalahan itu mungkin ada yang nanya, jadi worth it gak sih buat ganti ke Mac? Menurutku worth it banget. Karena Mac itu emang didesainnya juga buat kerja, jadi memang lebih cocok banget. Dan lebih enak gitu dipakainya. Ya entah mungkin aku belum manfaatin secara 100% gitu fitur-fitur yang ada di dalamnya, tapi menurutku ini udah oke banget untuk dipakai sebagai ilustrator ataupun desainer. Mungkin lebih enak lagi kalau misalnya pakai MacBook ya. Jadi bisa dibawa kemana-mana gitu. Oke, jadi segitu aja sharing kali ini. Semoga pengalaman aku ini bisa membantu buat kalian yang bingung pengen pindah ke Mac dari Windows.
Ya, dan kalau misalnya kalian butuh aksesoris PC atau enggak game, bisa beli di EA Techis Official Store di Tokopedia. Linknya aku taruh di deskripsi. Terima kasih buat yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.